مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan rahmat inayah dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih hadir di masjid ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Pada malam hari ini izinkan saya membawakan ceramah hakikat dari malam Lailatul Qadar. Kenapa ini penting jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap Ramadan kita menunggu yang namanya Lailatul Qadar. Asal Ramadan datang pasti kita menunggu Lailatul Qadar. Ada yang menunggu mulai dari malam pertama hingga malam terakhir. Ada yang menunggu hanya 10 malam terakhir. Dan ada juga yang menunggu Lailatul Qadar hanya pada malam-malam ganjil akhir 10 Ramadan. Itu tidak salah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi yang perlu kita pahami adalah Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam. Al-Qadar itu bisa berarti ketetapan, bisa berarti keputusan, bisa berarti kemuliaan, bisa berarti sampai. Kenapa disebut malam ketetapan? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila turun yang namanya Lailatul Qadar, maka pada
masjidnya besar tapi masih banyak jamaahnya. Saya sampai di sini alhamdulillah juga masih banyak. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bertahan hingga akhir Ramadan. Siapa yang bisa bertahan? Hanya orang yang mengerti yang namanya Lailatul Qadar. Hanya orang yang paham yang namanya Ramadan mampu bertahan di masjid ini hingga akhir Ramadan. Kalau kita lihat di Arab, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjidil Haram, kalau kita punya TV kabel, kita putar, kita lihat semakin akhir Ramadan, semakin penuh yang namanya masjid. Semakin banyak orang yang tawaf di Masjidil Haram. Begitu pula di Masjid Nabawi, begitu pula di Masjid Kuba dan masjid-masjid yang ada di Arab sana. Kenapa begitu? Karena mereka tahu isinya Ramadan. Mereka tahu apa yang akan berada, akan turun di akhir-akhir Ramadan. Tidak lain adalah malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ada malam yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Malam di mana Allah menjanjikan kepada kita pahala. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih mulia dari 1000 bulan. Lebih banyak daripada 1000 bulan. Coba dibayangkan kalau kita beribadah. Kita beribadah pas turun Lailatul Qadar, maka kita seolah-olah dianggap beribadah lebih dari 1000 bulan. Kalau kita lagi sholat lalu turun Lailatul Qadar, maka pahala sholat kita insyaallah dikasihkan lebih dari 1000 bulan. Kalau kita lagi baca Quran lalu turun Lailatul Qadar, maka baca Quran kita dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak atau lebih dari 1000 bulan. Coba misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah yang kita kejar. Bagaimana cara kita supaya bertemu dengan namanya Lailatul Qadar. Sebab pada malam itulah tanazzalul malaikatu war-ruh, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril ke bumi ini. Apa yang dilakukan? Tidak lain adalah dia mengurus urusan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Dia yang menentukan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah orang-orang yang sukses tahun depan. Maka perbanyaklah beribadah di malam-malam akan turunnya Lailatul Qadar. Banyak berdoa Bapak Ibu, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak sholat-sholat sunnah. Dan ingat, doa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala apabila kita masih connect dengan Allah. Artinya apa? Perbanyak berdoa ketika kita lagi sholat. Karena isinya sholat itu sesungguhnya adalah doa. Makanya kebanyakan orang-orang yang paham tentang doa, dia berdoa pada pada saat kunut luar biasa panjangnya. Kalau
yang sakit-sakitan dan belum sembuh-sembuh, belum ketemu obatnya, maka tunggu datangnya Lailatul Qadar. Pada saat Lailatul Qadar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala disehatkan oleh Allah, maka dengan turunnya Lailatul Qadar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama kita meminta kesembuhan diganjar oleh Allah berupa kesembuhan selama lebih dari 1000 bulan atau kurang lebih atau lebih dari 83 tahun. Cuma persoalannya ada Bapak Ibu, ada orang-orang yang tidak ditemui Lailatul Qadar, walaupun dia tunggu Lailatul Qadar dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, tiap malam baca Quran, tiap malam dia sholat sunnah, tapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak akan turunnya namanya Lailatul Qadar kepadanya. Begitu saktinya itu orang tua. Kalau kita durhaka dengan orang tua kita, tidak akan turun Lailatul Qadar. Makanya Bapak Ibu yang sekarang ada di masjid ini, yang masih ada orang tuanya hidup, datangi Memangki atau Dalhoki sebelum datang Lailatul Qadar. Karena jangan sampai kita sudah iktikaf di masjid, tinggal bermalam di masjid, tinggal kita bolak balik Al-Quran makan 20 kali, tapi ternyata kita adalah bagian dari orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka jangan harap turun Lailatul Qadar kepada kita. Sebab di zaman sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Ada pepatah mengatakan, kalau orang tua kaya, insya Allah anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, tidak jarang orang tua jadi pembantu. Masih mending jadi pembantu. Tapi kalau dititip di panti jompo, saya pernah jalan-jalan ke panti jompo, ada di sana di Goa. Saya komunikasi dengan nenek-nenek dan kakek-kakek. Saya tanya, kakek kenapa berada di panti jompo? Apa kakek tidak punya anak? Jawabannya, apakah anaknya miskin? Dia bilang anaknya kaya. Bahkan ada yang sampai 3 anaknya semuanya kakak, kepala-kepala. Lalu saya bertanya, kok bisa kakek ditaruh di panti jompo? Kan anaknya kepala-kepala. Dia bilang dia anak durhaka. Siapa yang bikin durhaka? Dia bilang menantu saya. Kok bisa menantu? Itu menantu saya, dia tidak paham kalau saya itu mengidamkan anak saya. Saya setengah mati. Saya hamil besar, saya setengah mati. Saya melahirkan antara hidup dan mati. Saya membesarkan dia sampai dia sekolah, sampai dia SMA, sampai dia perguruan tinggi, sampai dia selesai jadi sarjana, sampai dia bekerja, dan setelah bekerja baru datang menantu saya yang durhaka itu memisahkan saya dengan anak saya. Bu, ibu, ada ibu yang tidak baik sama mertuanya? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada ibu yang kunci kulkasnya kalau datang mertuanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Apakah ada ibu-ibu kalau datang mertuanya dikasih tidur di kamar pembantu? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Apakah ada ibu-ibu kalau pergi naik mobil mertuanya ditaruh di garasi? Garasi? Tidak ada. Alhamdulillah. Tapi kalau kita melakukan penelitian, adalah di antara ibu-ibu itu yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak yang baik dan menikah dengan dia, bekerja, dia tidak menjalaninya kalau ia datang itu sudah jadi. Oleh karena itu mohon kepada kita semua ibu-ibu
Minta tolong mertua itu adalah orang tua juga. Ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Tapi sadar kita Bapak Ibu, sutillahi bi sutil walidain. Murkanya Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Maka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan juga mertuanya tidak akan dituruni yang namanya Lailatul Qadar. Waspada. Turunnya Lailatul Qadar ingat di akhir 10 Ramadan. Kalau dia tidak datang di malam 21, datang di malam 23. Kalau dia tidak datang di malam ke-23, dia akan datang di malam ke-25. Kalau dia tidak datang di malam ke-25, datang di malam ke-27. Kalau dia tidak datang di malam ke-27, maka dia akan datang di malam ke-29. Malam-malam ini tidak boleh kita lewatkan, termasuk malam-malam genap. Malam 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 itu juga tidak boleh kita lalaikan. Jangan sampai malaikat kembali haluan. Tapi dulu kan saya turun setiap malam haji. Sekarang saya mau turun malam genap. Kita tidak dapat nih. Makanya cari memang di 10 malam terakhir. Dan itu jangan tinggalkan masjid hingga lebaran. Sebab sekarang sudah banyak orang tawaf di mall sana. Sudah banyak orang tawaf di warung-warung. Kalau kita lewat di mall MP, luar biasa itu motor yang diparkir. Lebih banyak daripada motor yang diparkir di depan masjid. Lihat, banyak yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena dia tidak paham dengan Qadar, dia tidak paham dengan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalaulah umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, maka pasti umatku akan meminta semua bulan yang ada itu adalah bulan Ramadan. Kalaulah umatku paham apa itu Lailatul Qadar, dia adalah malam kemuliaan, dia adalah salamun hiya hatta matla'il fajar, kesejahteraan pada malam itu hingga terbit fajar datang, maka tidak mungkin dia akan tinggalkan malam-malam akhir Ramadan. Maka semakin akhir Ramadan, semakin kencangkan kepingan kita datang sholat berjamaah, baca Quran, datang sholat tarawih. Karena kenapa? Tidak selamanya tarawih ada bersama kita. Dia bilang, kenapa tidak tarawih? Masih ada tahun depan. Dia kalau masih hidup, kalau mati. Makanya mumpung masih ketemu dengan kita, Bapak Ibu, mari sempatkan diri kita, jangan tinggalkan tarawih walaupun satu malam sepanjang kita masih sehat. Dan jangan tinggalkan baca Quran walaupun cuma 2 ayat dalam satu hari. Itu kan bisa. Kalau kita sholat kan kita baca Quran. Kecuali orang yang tidak sholat tidak pernah baca Quran dalam satu hari. Tapi kalau dia sholat pasti dia baca Quran. Karena kita baca dalam Al-Fatihah, surah ini juga Al-Quran. Tetapi sempatkan diri kita baca Al-Quran bukan hanya lomba hatam, tetapi lomba memahami, lomba mengerti, lalu lomba mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Orang-orang seperti itulah yang didatangkan Lailatul Qadar. Bagaimana ciri orang yang didatangi Lailatul Qadar? Orang yang dituruni Lailatul Qadar akan ada perubahan pola tingkah laku, akhlak dalam kesehariannya. Kalau tadinya gemar marah-marah, kalau sudah ketemu Lailatul Qadar hilang itu marah-marahnya. Kalau tadinya suka pakai bombe, begitu ketemu Lailatul Qadar maka dia akan menjadi tidak suka pakai bombe lagi. Kalau tadinya kerjanya cuma tukang iri, maka ketemu Lailatul Qadar insyaallah dia tidak suka iri lagi. Kalau tadinya dia malas melakukan ibadah, begitu ketemu Lailatul Qadar maka dia akan menjadi rajin beribadah. Maka kelihatan nanti setelah lebaran, karena Ramadan sesungguhnya hanya sekedar latihan 1 bulan, tapi kita aplikasikan selama 11 bulan yang akan datang. Kalau bulan puasa kita
selama 11 bulan yang akan datang, atau menunggu datangnya Ramadan berikutnya. Kalau bulan Ramadan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka selepas Ramadan kita juga tetap tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Inilah yang kita bawa dan sebagai bukti bahwa kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, banyak beribadah, banyak berdoa, banyak berzikir, sehingga kita ketemu Ramadan yang akan datang dan kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Inilah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada benar itu datang dari